BPJN Sultang, selamat datang di podcast BPJN Sulawesi Tengah. Kembali lagi bersama saya, Puji Ananda. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penanganan long segment dan konstruksi dinding penahan tanah. Nah, saat ini sudah ada bersama saya narasumber kita, yaitu Ibu Nur Hasna selaku PPK 2.3 di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah Bu, ngomong-ngomong tentang preservasi jalan dengan long segment, apa sih Bu yang dimaksud dengan preservasi jalan dengan long segment itu? Jadi pekerjaan preservasi itu adalah pekerjaan perawatan, perbaikan maupun pemeliharaan itu untuk menjaga kondisi jalan supaya dapat tetap sesuai umur rencana. Kalau pengertian long segment di dalam preservasi di dalam long segment adalah pekerjaan preservasi yang dilaksanakan sepanjang satu segmen, satu ruas atau menerus agar kondisinya sama dari awal sampai di akhir ruas long segmentnya. Itu bisa terdiri dari beberapa ruas. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, Ibu menangani ruas Nupa Bomba, Kebun Kopi, Toboli ya Bu, benar ya Bu? Iya benar. Oke. Nah, apa saja kegiatan penanganan yang ada di ruas yang Ibu tangani di tahun 2023 ini? Di tahun 2023 itu untuk PPK 23 ada penanganan paket preservasi long segment Tawaeli sampai batas Kota Poso. Kemudian ada penanganan lereng bawah yang MYC. Kemudian ada penggantian jembatan Wentira. Untuk 2023 sementara itu penanganan lereng yang akan kita tangani di paket di KM 37900 itu rencananya akan kita lakukan melalui pelelangan, bukan sistem pelelangan biasa tetapi e-katalog. Keuntungan kita menggunakan e-katalog itu sebenarnya adalah biaya yang tidak banting-bantingan seperti pada lelang biasa. Nah, e-katalog di KM 37900 ini adalah penanganan lereng atasnya. Sementara untuk penanganan lereng bawah itu diusulkan melalui paket yang akan di-launching nanti SBSN untuk pelaksanaan 2024, tetapi lelangnya ditarik ke 2023. Itu lereng bawahnya. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang ruas kebun kopi nih Bu, seperti yang kita tahu, ruas kebun kopi ini merupakan salah satu ruas yang vital di Sulawesi Tengah nih. Kira-kira apa tantangan terberat yang pernah dialami serta bagaimana cara Ibu mengatasi? Tadi saya sempat bincang-bincang bercerita dengan bapak-bapak dari Jakarta bahwa kejadian pada saat Pak Menteri akan mengunjungi lokasi bencana alam di Tolai itu rencananya beliau berangkat tiba di Palu itu tanggal 3, longsor terjadi di tanggal 1 subuh, bukan tanggal 1 subuh, 2 subuh. Nah, itulah yang jam 2 subuh ditelepon ada longsor. Sementara persiapan kunjungan Pak Menteri ya, yang kami lakukan sebagai tim pada waktu itu adalah segera melakukan pembersihan agar sebenarnya fokusnya mungkin boomingnya karena ada kunjungan Pak Menteri, tetapi sebenarnya lalu lintas di situ tidak boleh terhenti. Nah, jadi penanganannya di situ kita selalu siap 1 kali 24 jam. Saya sangat bangga dengan tim-tim teman-teman saya di kebun kopi untuk itu. Jadi termasuk salah satu momen yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan, iya. Selanjutnya nih Bu, terobosan apa saja yang sudah dilakukan terkait pekerjaan yang pernah Ibu lakukan di BPJN Sulawesi Tengah ini? Terobosan yang kami lakukan untuk penanganan kebun kopi adalah di akhir tahun 2022 kemarin penanganan beberapa titik longsor yang sangat vital pada waktu itu, yaitu lereng atas dan lereng bawah di KM 3500, kemudian KM 37
900, KM 37250 yang ambles nggak tahu kemana, kemudian di KM 56. Alhamdulillah semua terselesaikan. Berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Oke, nah selama Ibu menangani ruas kebun kopi ini, Bu, hal-hal unik apa saja yang pernah Ibu temui, baik dari sisi kondisi alamnya, perilaku pengguna jalan, ataupun hal lainnya selama mengelola ruas kebun kopi? Oke, jadi kalau perilaku unik, menurut saya yang masih menjadi cita-cita saya untuk bisa dilakukan di kebun kopi itu adalah kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tidak buang sampah sembarangan. Betul sekali. Jadi ya syukur-syukur kemarin kami berhasil keluar sebagai juara kedua di Hari Jalan Nasional untuk tingkat kategori penanganan jalan. Penanganan jalan, iya. Cita-citanya cuma itu aja. Bagaimana caranya masyarakat tempat tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, karena memang berpengaruh ya Bu di ruas jalan itu. Kalau secara kelancaran lalu lintas tidak, tapi secara estetika, penanganan jalan itu sangat tidak baik untuk sangat saya. Tidak enak untuk dipandang ya, Bu, ya. Sementara kita usahakan di kebun kopi itu secara jarak pandang untuk tidak terhalang. Iya, jarak pandangnya, tapi bawahnya berserakan sampah gitu. Nah, terakhir nih Bu, suka duka selama Ibu bekerja di Kementerian PUPR atau juga di BPJN Sulawesi Tengah. Nah, kesan pesannya juga nih apa Bu? Kalau suka dukanya mungkin lebih banyak sukanya kalau kita yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum ya, karena kunjungan lapangan itu juga menjadi momen untuk kita refreshing ya ketemu orang baru ya. Kalau dukanya kalau menurut saya dukanya itu kalau ada satu target program yang tidak bisa kita selesaikan sesuai tepat waktu, itu saja yang kadang-kadang menjadi beban. Ya. Oke, nah terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk ruas yang Ibu tangani ataupun buat BPJN Sulawesi Tengah. Harapan saya di ruas yang saya tangani itu semua dapat tertangani dengan baik, lancar, pengguna jalan tidak terhalang, kemudian kami yang melaksanakan tugas itu juga melaksanakan pekerjaan dengan enjoy, santai. Santainya bukan santai ini ya, bisa refreshing. Santai dalam kategori refreshing untuk di sela-sela kesibukan yang ini. Jadi sambil sibuk sambil bisa refreshing juga ya Bu. Jadi kalau kita kerja tuh nggak terlalu beban gitu ya Bu. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa jangan lupa bahagia. Iya, betul sekali. Jangan lupa bahagia. Buat Sobat BPJN Sulteng juga jangan lupa bahagia. Iya, itu ya Bu harapannya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Siap, terima kasih. Nah, Sobat BPJN Sulteng, itu tadi bincang bersama PPK 2.3, Ibu Nur Hasna STMSI. Selanjutnya ada siapa lagi dan bincang tentang apa lagi? Tetap nonton terus podcast BPJN Sulawesi Tengah. Bye!